Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian kita lompat ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Dengan kasih Kristus saya undang kita semua berdiri. Boleh? Kita akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dengan suara keras. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Mari baca dengan keras sehingga teman di sebelahmu boleh diberkati dengan firman yang engkau bacakan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3, kita lompat ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3, lompat ayat 10 sampai ayat 18. 3, 2, 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Lalu ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Tema yang diberikan adalah sahabat seia sekata. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Waktu saya diberitahukan, ya Tuhan membawa pikiran saya kepada bagian daripada kitab ini, ya kitab Kejadian. Nah di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 dengan jelas dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Ya, Abraham adalah sahabat Allah yang sungguh-sungguh kehidupannya menjadi kehidupan yang memberkati dunia ini. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul buat khotbah saya pada sore hari ini adalah penyembah adalah sahabat terbaik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di Sati, sempat dengan Pak Gembala dan Ibu sempat juga bantu-bantu mengajar di Sati. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Ron Oaks, ya. Bukunya berjudul Gerakan Pentakosta Mengalami Krisis. Dan dalam buku itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikatakan bahwa ada kemunduran yang luar biasa di kalangan Pentakosta. Dan dia gambarkan itu mulai dari perjanjian lama. Dia berkata bahwa kenapa Abraham menjadi orang yang sangat diberkati. Orang yang luar biasa. Orang yang menjadi sahabat Allah.
Karena setiap kali Abraham berpindah, Alkitab mengatakan dia dari Ur Kasdim, kemudian dia pindah dan dia ada di Betel, dia membangun mezbah. Dan Ron Oaks mengatakan bahwa perhatikan bapak-bapak leluhur yaitu Abraham, Ishak dan Yakub mempunyai ciri yang sama sehingga kehidupan mereka diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Setiap kali mereka berpindah, setiap kali mereka mengalami sesuatu yang besar, mereka membuat mezbah. Mezbah adalah gambaran dari penyembahan kepada Tuhan. Mezbah menunjukkan keintiman dengan Allah. Mezbah menunjukkan persekutuan yang intim dengan Allah. Nah, seorang sahabat yang baik adalah seorang yang intim. Ya, secara khusus kita bicara tentang sahabat dalam hubungan dengan Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang luar biasa di dalam Kejadian 22 ini, di dalam ayat yang kelima, ya, di situ Abraham mengatakan bahwa kami akan pergi ke sana dan kami akan menyembah dia. Kata menyembah Bapak Ibu Saudara-saudara itu baru muncul ya dari Kejadian pasal sebelumnya, pasal 1 sampai pasal 21, baru di dalam ayat 5 dari pasal 22 kata menyembah itu muncul. Saya coba untuk melihat di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah syakal. Syakal itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah sujud menyembah, ya, betul-betul menundukkan diri untuk menyembah. Dan ini yang membuat Abraham menjadi pribadi yang luar biasa. Abraham menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah. Kenapa? Karena dia adalah sahabat Allah. Dan bukti dari persahabatannya yang intim dengan Allah adalah dia dekat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar sebagai orang percaya bahwa saya dan saudara harusnya benar-benar menjadi sahabat Allah dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita bisa tunjukkan, bagaimana kita bisa buktikan bahwa kita adalah sahabat Allah. Saya percaya tidak ada cara lain selain kita intim dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan saja pada hari Minggu, bukan saja dalam ibadah-ibadah. Tapi setiap hari kita membangun mezbah pribadi kita untuk kita menyembah dia. Kita bersekutu dengan dia, kita mengalami dia secara pribadi. Nah, saya coba untuk melihat Bapak Ibu Saudara-saudara dalam hidup saya sendiri. Sejak saya tamat pada tahun 95, Tuhan memanggil saya untuk menjadi dosen di KTKT Ambon. Saya pergi ke sana 95 dan melayani di sana. Ada banyak kepercayaan yang Tuhan berikan. Tetapi saya juga menyadari bahwa ada bahaya dari kita, bahkan waktu kita jadi pendeta Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Kenapa? Karena kita bisa sibuk dengan pekerjaan kita sebagai pendeta. Kita sibuk untuk melayani, kita melakukan tugas pelayanan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu jarang. Kita buka Alkitab bukan karena kita ingin memberi makan jiwa kita. Kita buka Alkitab karena kita mau khotbah saja. Kita berdoa banyak karena kita mau khotbah. Bukanlah suatu kebiasaan kita membangun mezbah di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin bersaksi Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2019 saya kembali ke Manado dari Maluku Utara. Dan waktu saya ada di Manado, kemudian tahun 2000 kita tahu semua bahwa COVID melanda dunia, ya, dan termasuk Indonesia. Nah, saat itu Bapak Ibu Saudara, saya mengambil keputusan untuk menjadi penginjil, ya, sekaligus mengajar di sekolah teologi. Tetapi semua kegiatan berhenti, gereja-gereja banyak ibadah yang tidak bisa jalan lagi, ya, karena COVID. Dan akhirnya ya saya dengan istri dan keluarganya di rumah mau bikin apa? Ya, saya bukan gembala, ya, dan saya tidak bisa bikin apa-apa. Nah, disitulah Tuhan menyadarkan saya bahwa betapa pentingnya kita membangun mezbah. Ya. Karena persekutuan dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan itu yang akan membuat kita berbeda.
Dan akhirnya saya mengambil keputusan bersama keluarga. Mari kita tiap pagi, kita 1 jam dengan Tuhan. Kita pagi-pagi. Nah, teknologi menolong kita Bapak Ibu Saudara. Saya pakai YouTube ya. Kebetulan ada IndiHome di rumah dan saya sambungkan ke TV. Dan kami mulai tiap pagi. Kami pakai worship night, first of worship. Dan kami mulai menyembah Tuhan. Tiap pagi kami lakukan itu. Dalam keluarga kami mulai menyembah Tuhan. Memang anak-anak tidak gampang untuk ikuti. Tapi saya dengan istri mulai lakukan itu. Kami mulai menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya melihat itu mengubah hidup saya. Itu membawa saya lebih sadar bahwa saya perlu Tuhan. Saya butuh Tuhan. Dan saya ingin bersaksi luar biasa. Bukan saja saya sedang membangun mesbah dalam keluarga. Kami biasanya 1 jam menyembah. Kemudian kami baca doa syafaat. Dan setelah doa syafaat baca Alkitab tiap hari 2 pasal. Dan kami sudah selesaikan. Kami mulai dari Matius, ya Injil Matius sampai Wahyu dan Kejadian. Udah sampai Melaki. Sekarang kami dari Matius, Wahyu, kemudian Kejadian. Sekarang di Mazmur. Hampir 2 kali dalam keluarga. Saya melihat bahwa betapa pentingnya. Karena saya dan saudara harus sadar bahwa menjalani kehidupan ini kita tidak kuat dengan kekuatan kita sendiri. Siapapun kita. Ya. Siapapun saya dan saudara, kita tidak mampu. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kehadiran Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa hadir dalam hidup kita? Saya percaya itu hanya bisa terjadi apabila saya dan saudara membangun mesbah. Bersekutu dengan Dia. Dan saya percaya saya dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Saya waktu COVID 2000 sampai 2001 Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami tidak ada penghasilan. Saya bukan gembala. Saya tidak lagi mengajar. Kami tidak ada penghasilan. Tapi Tuhan memelihara kami. Dengan Tuhan memberkati kami. Mendadak orang WA saya, Pak Frans boleh minta nomor rekening. Mereka kirim 5 juta. Kirim 3 juta. Kirim 2 juta. Dan kami dipelihara Tuhan. Nah, saya percaya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Maka saya dan saudara akan menjadi sahabat Tuhan. Dan kalau saya dan saudara adalah sahabat Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia sahabat terbaik. Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Bahkan Dia tidak pernah mempermalukan kita. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar pada sore hari ini. Yang pertama, penyembah adalah sahabat terbaik. Karena sahabat terbaik akan mempersembahkan yang terbaik. Ya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan dalam ayat 3 bahwa pagi-pagi benar Abraham langsung bangun, ya, dan dia pergi ke Gunung Moria dan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain, ya, satu terjemahan yang lain, dia di situ dikatakan Dia berfirman, maksudnya Allah, bawalah Ishak anakmu satu-satunya yang kau kasihi itu ke tanah Moria, lalu persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham, kalau kita lihat, dia adalah sahabat Allah. Dan waktu Allah berbicara kepada dia, saya melihat ini luar biasa, kedekatan, keintiman Abraham dengan Allah. Kenapa? Pada zaman Abraham hidup, mempersembahkan anak itu adalah sesuatu yang merupakan kebiasaan dari kaum pagan, ya, atau kaum penyembah berhala. Harusnya dia mempertanyakan, harusnya dia meragukan itu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Abraham pagi-pagi benar. Karena dia tahu siapa yang sedang bicara. Dia kenal dengan baik siapa Tuhan. Dia kenal dengan baik siapa Allahnya. Sehingga waktu Allah menyuruh dia, dia tidak pernah ragu. Ya, karena dia kenal. Dia adalah sahabat terbaik dari Allah. Dia adalah sahabat terbaik dari Allah. Dan dia ingin mempersembahkan yang terbaik. Saudara, tadi kita sudah baca terjemahan yang lain.
Dengan jelas dikatakan bahwa anak satu-satunya yang engkau kasihi. Saya percaya ini luar biasa. Kenapa? Karena Abraham tahu siapa yang dia percaya. Ya. Memang di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-19. Ibrani 11 ayat 19. Di situ dikatakan karena ia berpikir, maksudnya Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Padahal untuk menantikan anak ini, kita tahu kisahnya. Ya. Tuhan waktu berjanji kepada Abraham dia baru berusia 75 tahun. Dan Tuhan menggenapi dia berusia 100 tahun. Artinya selama 25 tahun dia menunggu janji Allah. Tapi dia kenal siapa Allahnya. Sehingga waktu Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan anaknya, Abraham tidak ragu sedikit pun. Kenapa? Karena dia tahu siapa Allahnya. Dia tahu Allah adalah sahabatnya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan Allah begitu kagum dengan Abraham. Kenapa? Karena Allah sendiri melihat, secara khusus Allah Bapa sendiri melihat Abraham adalah gambaran daripada Allah Bapa yang satu waktu akan mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Rela menjadi hamba, bahkan pergi ke salib dan mati untuk saya dan saudara. Allah melihat ini sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah saya dan saudara adalah sahabat Allah? Apakah kalau kita benar-benar mengaku kita adalah sahabat Allah? Ya. Saya percaya kalau kita adalah sahabat Allah, kita akan mempersembahkan yang terbaik dari diri kita. Kita akan memberikan yang terbaik dari kehidupan saya dan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saya percaya sahabat yang terbaik akan melakukan yang terbaik. Waktu saya dan saudara lakukan itu, waktu kita persembahkan kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang bangun pagi-pagi bukan mencari sahabat terbaiknya yaitu Allah, menyembah Allah, malah sibuk. Ya, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ya, kita sibuk untuk melakukan pekerjaan kita. Kita sibuk untuk memikirkan masalah kita. Padahal Tuhan mau saya dan saudara belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Waktu kita bangun pagi, kita mulai menyembah Dia, kita bersekutu dengan Dia. Dan saya berani mengatakan kalau saudara lakukan itu, Dia akan memberkati saya dan saudara. Kenapa? Karena waktu engkau lakukan itu dengan setia, engkau adalah sahabat terbaik. Bangun setiap pagi. Seringkali kita berpikir, wah yang harus banyak berdoa itu pendeta, majelis, pelayan Tuhan. Saya mau katakan kita semua. Ya. Karena saya percaya kita semua adalah sahabat Allah. Nah kalau kita bukan sahabat Allah, kita sahabat apa? Sahabat setan? Nah kan? Karena saya dan saudara adalah sahabat Allah, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saya dulu pernah membaca satu kisah Bapak Ibu Saudara-saudara. Memang agak sedikit ekstrim mungkin. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di Amerika. Dia punya ruang bawah tanah. Ya, jadi setiap pagi waktu dia bangun tidur, dia langsung bersihkan diri dan dia turun ke bawah. Di bawah tanah dia siapkan meja dan 2 kursi. Ya, kursi utama dia persilakan Tuhan untuk duduk di situ. Ya. Dan dia lakukan itu tiap hari. Dia bahkan dia siapkan kopi dan dia ucapkan selamat datang dan dia bersekutu dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan dalam penglihatannya ada di situ. Dan dia menikmati hadirat Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia menjadi sahabat. Dia persembahkan waktu-waktu yang terbaik. Dan satu waktu Bapak Ibu Saudara, dia bangun dan dia harus kerjakan sesuatu yang penting dan dia tidak bersekutu.
Dan dia datang sudah lewat dari jam biasanya dia datang. Dan waktu dia duduk dia kaget. Karena Yesus sedang duduk di situ. Dan Yesus berkata, saya sudah menunggu kamu ya dari tadi. Waktu yang engkau komitmen untuk ada, saya ada duduk untuk menunggu engkau. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sebagai orang percaya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh membangun hubungan kita supaya kita dikenal oleh Allah. Ya, kalau saudara cukup aktif di media, saya agak aktif baik di YouTube maupun sekarang TikTok Bapak Ibu Saudara. Saya khotbah di Manado tiap jam 10 pagi saya ada renungan doa. Ya, kemudian jam 7 malam. Nah, saya seringkali ikuti diskusi-diskusi. Seringkali mereka, saudara-saudara kita dari seberang suka berkata, orang Kristen itu nanti waktu Yesus datang akan usir mereka. Ya, mereka bangun dari ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Dan orang akan berkata, Tuhan bukankah aku telah bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Ya. Tapi Tuhan berkata bahwa dalam ayat 23, nyalah kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Waktu saya dengar itu saya coba teliti ayat itu secara khusus mengenal. Kata mengenal. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata ginosko. Ginosko itu mempunyai pengertian bukan saja mengenal. Ginosko itu mempunyai pengertian bahkan dalam sekali. Yaitu hubungan intim, kedekatan, keintiman. Dan Yesus akan datang kembali. Kalau kita tidak menjadi sahabat Allah yang intim dengan Allah. Maka saya dan saudara di situ dengan jelas Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya, atau kasarnya Tuhan tidak kenal karena kita tidak intim dengan dia. Kalau kita siap untuk pergi ke surga, siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada cara lain, kita menjadi sahabat Allah. Kita membangun keintiman dengan dia. Dan kita menikmati hadiratnya setiap hari. Yang kedua, ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang kedua dari ayat-ayat yang tadi kita baca adalah penyembah adalah sahabat terbaik. Karena sahabat terbaik akan diberkati dengan berkat terbaik. Saya khusus perhatikan ayat 17 dan 18. Di situ dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan, beberapa penafsir setuju bahwa malaikat Tuhan yang sedang dimaksud ini adalah Yesus sendiri. Yesus bersumpah demi dirinya sendiri. Karena Abraham sudah melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Alkitab mengatakan Allah bersumpah demi dirinya. Karena dia tidak bersumpah bisa lagi dengan lain. Hanya dirinya. Dan dia bersumpah bahwa dia akan berkati Abraham berlimpah-limpah. Ya, dan keturunan Abraham diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada penafsir yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Gunung Moria itu dekat dengan tempat di mana Yesus disalibkan. Jadi bayangkan Abraham ribuan tahun yang lalu telah melakukan gambaran pengorbanan. Waktu dia mempersembahkan Ishak, itu adalah gambaran pengorbanan Yesus. Dan Yesus pada akhirnya menggenapinya. Dia datang dan dia mati. Ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan di dalam tafsiran itu dikatakan, ini membuktikan bahwa Tuhan telah menyediakan anak domba yang kudus, yaitu Kristus sendiri. Ya, bahwa dia menyediakan yang terbaik, yaitu Kristus, korban yang sempurna itu untuk saya dan saudara. Yang luar biasa, waktu Abraham menoleh, Alkitab mengatakan dia melihat seekor domba yang tanduknya tersangkut. Kalau saudara tahu bahwa domba tidak bisa hidup di gunung. Domba hanya hidup di dataran rendah. Domba tidak pernah ada di gunung. Yang ada di gunung kambing. Tapi itu membuktikan bahwa Tuhan benar-benar seperti yang Abraham sebutkan, dia Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Bahkan ini adalah pemberian nama Abraham
kepada Allah. Ya, suatu nama yang baru, Yehova Jireh. Allah menyediakan. Dimanapun kita berada, dimanapun saya dan saudara berada, Dia Allah yang Yehova Jireh. Situasi apapun, kondisi apapun. Saya mau katakan kalau kita menjadi sahabat Allah, kalau kita dekat dengan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia Yehova Jireh. Dia menyediakan yang terbaik. Saya tidak tahu sore ini Bapak Ibu Saudara datang dengan pergumulan apa. Mungkin engkau sedang sakit. Saya mau katakan, Dia adalah Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan engkau. Apabila engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Apabila engkau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Mengandalkan Dia, menyembah Dia, bersekutu dengan Dia. Dan kehidupan saya dan saudara menjadi kehidupan yang luar biasa. Kalau engkau kekurangan, Dia Allah yang mencukupi saya dan saudara. Dia Allah yang baik. Ya. Saya sendiri datang, saya duluan karena saya ada pelayanan. Dan istri saya nanti dengan anak yang tua, Kamis baru mereka datang. Waktu kami merencanakan untuk datang, terbuka saja kami membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Dan kami tidak ada uang sebenarnya. Kalau bolak-balik sekitar 15 juta hanya untuk tiket. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya beberapa waktu mengambil waktu khusus untuk menyembah Tuhan. Seringkali dalam penyembahan saya berkata, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang kaya. Engkau punya emas dan perak. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara tahu, saya tadi pagi khotbah di Pendeta Alex dulu itu, Wakil Ketua Umum ya Gesia. Saya berkhotbah di gereja beliau 2 kali. Dan saya kaget waktu saya sedang khotbah, ada 2 WA yang masuk. 1 WA pertama, mereka panggil saya Pagem, dulu jemaat saya. Pagem, saya baru saja transfer uang. Ya. Dan kemudian mendadak ada 1 WA lagi masuk. Ya, Pak Pendeta minta nomor rekening. Padahal saya tidak bilang mereka bahwa saya mau datang untuk wisuda anak saya. Mungkin mereka lihat di Facebook karena saya berangkat, saya ada posting. Tetapi saya mau katakan, Dia Yehova Jireh. Amin. Dia menyediakan yang terbaik. Dan Allah buktikan ini, saudara. Karena dia tujuannya apa? Supaya kehidupan kita menjadi kesaksian. Kehidupan kita menjadi tanda ajaib. Kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang melihat kita. Orang bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tetapi saya dan saudara harus menjadi sahabat Allah. Membangun keintiman dengan Dia. Melakukan yang terbaik bagi Dia. Karena kalau kita lakukan yang terbaik, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Saya waktu menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat akan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya waktu meneliti ayat ini, saya diberkati sekali. Ada 2 kata yang saya teliti. Yang pertama adalah Yesus berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Ya. Sebenarnya di dalam bahasa Yunani ada 2 kata, yaitu bios. Yang pertama kata bios. Bios itu adalah kehidupan makhluk hidup. Ya, dari kata bios itu lahirlah kata biologi yang kita kenal sebagai ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup. Ya. Tetapi ada kata yang lain yaitu soai. Soai ini Bapak Ibu Saudara, kalau saya salah, saya punya dosen Yunani, Ibu Inggit ada di sini. Saya tidak pintar waktu kuliah Yunani. Ya, tapi soai Bapak Ibu Saudara adalah kata yang luar biasa. Kata yang dipakai oleh Yesus bukan bios, bukan hidup makhluk hidup. Ya, hidup makhluk hidup maksudnya adalah dia lahir, dia bertumbuh menjadi besar, dia dewasa, dia menikah, dia punya anak, dia tua dan mati. Itu bios.
Tapi soai Bapak Ibu Saudara adalah kehidupan yang mempunyai makna, kehidupan yang mempunyai arti, kehidupan yang menjadi berkat. Dan Yesus datang supaya saya dan saudara menjadi sahabatnya. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Kita orang tua jadi berkat buat anak-anak. Kita orang tua menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Anak-anak kehidupannya menjadi berkat buat orang tua. Karena itu yang Tuhan mau. Kita punya kehidupan yang bermakna. Bahkan di dalam penjelasannya dikatakan soai, gambaran yang paling jelas adalah kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Harusnya kita semua bukan saja bios, tapi kita harus soai. Kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan kata kelimpahan yang Yesus maksudkan adalah, Bapak Ibu Saudara, bukan saja kelimpahan. Kalau kelimpahan dalam bahasa Yunani itu perisos. Perisos itu bukan saja kehidupan rohani, tapi juga kehidupan jasmani. Ya. Jadi artinya Allah mau supaya saya dan saudara yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita akan melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita akan mempunyai makna. Kita akan bersuka cita menikmati kehidupan ini. Kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak bahagia dalam kehidupan ini? Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, mereka tidak sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Mereka bangun pagi hanya bangun dengan keluhan, ya. Mereka mengeluh tentang kehidupan, hidup dengan bersungut-sungut, menyalahkan suami, menyalahkan istri, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak dibilang waktu, tapi saya sudah lihat di layar sana waktu sudah berakhir. Tapi saya ingin saudara-saudara sedikit tentang apa yang menjadi janji Tuhan ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di dunia ini orang Yahudi itu hanya sekitar 2 atau 3 juta. Tapi mereka menguasai 60% dari kekayaan dunia. Janji Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat 18, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, keturunanmu diberkati berlimpah. Terjadi kepada orang Israel. Mereka sangat diberkati, mereka bahkan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Karena itu mari, biarkan kehidupan kita menjadi sahabat Allah. Kita dekat dengan Allah, beri yang terbaik dari waktu kita. Dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati engkau.